Hah? Kau kemana? Bab 119. Ayo pergi bersama. Semua orang tercengang. Biarkan Huang Yuheng menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Kata memberi juga digunakan. Betapa sombong dan mendominasinya Chu Chen. Ini adalah keluarga Huang. Setelah mengatakan ini, banyak orang yang tertawa. Chu Chen hanya berbicara dalam tidurnya. Hahaha, Huang Yuzhen tidak bisa menahan tawa. Menunjuk ke arah Chu Chen, tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir. Chu Chen, apakah kamu terjebak di celah pintu sebelum keluar pagi ini? Huang Yuzhen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk Song Qiu di sebelah Chu Chen. Lihatlah anak laki-laki dari keluarga Song di sebelahmu. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Song Qiu belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dan dia benar-benar panik di dalam hatinya. Tapi sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Huang Yuxuan. Alis Song Qiu langsung terangkat, dan dia menatap Huang Yuxuan. Kamu sangat kuat. Kemarilah. Aku tidak akan mengalahkanmu. Jika kamu berbaring, kamu tidak akan dipanggil Nankuan Song Qiu. Song Qiu Tinju Selatan, gelar ini merupakan kehormatan terbesar di hati Song Qiu. Huang Yutian mengerutkan kening, lalu mendengus, apakah tuan muda ini masih perlu mengambil tindakan terhadap Anda? Saat ini, Huang Lin telah kembali, dan Huang Yuheng serta Huang Xiu juga berada di sampingnya. Mata rumit Huang Lin tertuju pada Chu Chen. Chu Chen, nada bicaramu memang di luar dugaanku. Bibir Huang Yuheng melengkung dingin. Aku tidak tahu seberapa mampu kamu sebenarnya. Huang Yuheng melambaikan tangannya dan berkata, timbang kekuatan Chu Chen. Huang Yuheng memandang Chu Chen, seolah-olah seekor kucing sedang bermain dengan tikus. Postur tubuhnya selalu arogan. Chu Chen tidak dipertimbangkan sama sekali. 40 atau 50 penjaga keamanan di sekitarnya tiba-tiba tersadar dan bergegas menuju Chu Chen dengan tangan terangkat. Di depan Tuan Huang dan calon pemimpin keluarga Huang, mereka tentu ingin tampil baik. Xiao Qiu, ini kesempatan bagus untuk berlatih langkah kilin. Suara Chu Chen terdengar di telinga Song Qiu. Song Qiu masih sedikit gelisah. Menghadapi orang yang begitu mengancam, matanya tiba-tiba berbinar dan dia bergegas ke depan. Langsung terendam. Namun, Song Qiu menggunakan gerakan kaki kilin dalam sekejap, meninju dalam sekejap mata. Dan dengan keras, seorang penjaga keamanan langsung dipukul mundur. Melihat pemandangan ini, Huang Yuheng menyipitkan matanya dan berkata, dia benar-benar menguasai gerak kaki seni bela diri kuno. Ada juga penjaga keamanan yang mendekati Chu Chen. Chu Chen lebih tegas, meninju dan menyapu kakinya, menyebabkan penjaga keamanan jatuh satu persatu. Banyak mata yang memperhatikan dengan seksama. Kemarahan di mata Huang Jianghong menjadi semakin intens. Chu Chen ini, yang mengandalkan kekuatannya, menjadi semakin kurang ajar. Penjaga keamanan ini mungkin tidak bisa menghadapinya. Tapi dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan 5 kelompok Black Obsidian Martial Hall, kata Huang yang dengan dingin. Huang Lin melirik Huang Jianghong dengan mata yang rumit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Begitu Chu Chen datang, dia mengancam akan memperlakukan Yu Heng dengan begitu kejam. Tapi saya ingin tahu mengapa Chu Chen datang. Huang Jianghong terkejut. Kakek, paman kelima. Huang Yuheng berkata,
Saya tahu seluk-beluk masalah ini. Setelah masalah hari ini selesai dan Chu Chen mengaku bersalah, saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail. Huang Jianghong mengangguk pelan. Kalau begitu mari kita lihat seberapa mampu Chu Chen. Kakek, jangan khawatir. Sejak dia melangkah melewati pintu ini, bukankah dia menyukai kursi roda itu? Huang Yuheng berkata dengan dingin. Aku memberinya kursi roda ini sebagai hadiah. Jika kita masih bisa membiarkannya menggunakan kursi roda, menurutku itu akan menguntungkannya. Ye Yan marah dan berkata dengan dingin, Yu Heng, biarkan dia berbaring dan keluar. Ledakan, 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 untuk pertama kalinya. Song Qiu benar-benar merasakan keindahan gerak kaki seni bela diri kuno. Pertama kali di atas ring, dia langsung menjatuhkan Zhao San dari ring tanpa bereaksi. Sebelumnya di rumah Huang, dua penjaga keamanan menundukkannya dan memaksanya berlutut dan dipermalukan. Tapi hari ini, lebih dari 10 penjaga keamanan keluarga Huang berada di bawah pukulannya. Gerak kaki unikornnya membuat sosoknya betah dalam pertarungan kelompok, misterius dan tak terduga. Setiap pukulan dari Song Qiu menjatuhkan lawan secara tak terduga. Keren sekali. Song Qiu ingin berteriak dengan keras. Dia belum pernah bertarung segembira ini sebelumnya. Song Qiu akhirnya mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Ini memang kesempatan bagus untuk mempelajari gerak kaki Kirin. Ledakan, orang lain dirobohkan oleh Song Qiu. Song Qiu masih memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai, tetapi pukulan berikutnya langsung mengenai udara. Lihatlah lebih dekat, di depannya, tidak ada satpam keluarga Huang yang masih bisa berdiri. Sisanya telah dihempaskan ke tanah dengan rapi oleh saudara iparnya. Selain itu, Song Qiu menemukan bahwa ketika saudara iparnya menghadapi musuh, dia tidak menggunakan gerak kaki kilin sama sekali. Bahkan jika dia terus melontarkan pukulan sederhana, dia akan mampu menjatuhkan penjaga keamanan satu persatu. Penjaga keamanan meratap di seluruh lantai. Huang Xiu melihat arlojinya dengan kaget. Chu Chen dan Song Qiu menghadapi hampir 50 penjaga keamanan dari keluarga Song. Pertempuran ini diselesaikan dalam waktu 3 menit. Huang Xiu bertanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika 2 orang dari dia bisa mengalahkan penjaga keamanan keluarga Huang ini, itu tidak akan mudah. Tapi Chu Chen dan Song Qiu berhasil melakukannya dengan mudah. Chu Chen memimpin pertempuran ini. Mata Huang Xiu selalu tertuju pada Chu Chen. Terakhir kali terjadi keributan besar di keluarga Huang, Huang Xiu menyaksikan kekuatan Chu Chen dengan matanya sendiri. Namun kali ini, Chu Chen baru saja mengambil tindakan dan menyegarkan pengetahuan Huang Xiu. Terlalu cepat, di depan Chu Chen, kelompok penjaga keamanan keluarga Huang yang seharusnya kuat ini ternyata seperti terbuat dari kertas. Rentan, ekspresi Song Qiu yang belum selesai membuat orang merasa tidak puas. Aku masih menginginkannya. Song Qiu sangat bersemangat, merasa bahwa dia masih bisa bertarung selama 300 ronde. Berapa banyak lagi umpan meriam yang perlu dikirim? Chu Chen memandang Huang Yuheng, waktunya agak sempit. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan biarkan saya melihat dan menghargai gaya murid-murid ortodoks saat ini sekte? Sarkasme dalam kata-katanya terdengar jelas oleh semua orang. Huang Yuheng tampak dingin.
aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Tidak perlu mengotori tangan Yu Heng untuk berurusan denganmu. Huang yang melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Hei Yao Ho!" Dua kelompok anggota Black Obsidian keluar. Satu di kiri dan satu di kanan, mata mereka tertuju pada Chu Chen. Bagus sekali. Song Qiu sangat ingin mencoba, matanya penuh semangat juang. Xiao Qiu, minggir, Chu Chen berkata. Lihat saja. Kekuatan pribadi keseluruhan anggota Black Obsidian Hall lebih unggul daripada penjaga keamanan keluarga Huang. Namun, dasar pernyataan Chu Chen bahwa Song Qiu tidak dapat menangani mereka adalah bahwa Song Qiu tidak memahami formasi kimen mereka. Song Qiu sedikit enggan, tetapi kata-kata saudara iparnya seperti dekrit kekaisaran, dan dia harus mendengarkan. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melirik kedua kelompok anggota Obsidian Hall, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo kita pergi bersama kelima kelompok, jangan buang waktu. Bab 120 mengubah pembusukan menjadi sihir. Chu Chen berdiri di sana, dengan banyak penjaga keamanan di bawah kakinya yang terlalu sakit untuk berdiri. Itu rekornya. Pada saat ini, Chu Chen seperti dewa perang, berdiri dengan bangga dengan mata menyala-nyala dan menghina aula cahaya hitam keluarga Huang. 5 kelompok pergi bersama, sangat arogan. Ekspresi Huang Jianghong segera menjadi gelap. Terserah kamu. Dia telah hidup selama 80 tahun dan belum pernah melihat orang yang berani begitu sombong di keluarga Huang. Huang Jianghong telah memutuskan bahwa dia harus memberi Chu Chen pelajaran yang sangat mendalam hari ini. Ini akan menjadi hal yang paling disesali Chu Chen dalam hidupnya. Ada 5 kelompok anggota Black Obsidian Hall, total 50 orang. Masing-masing mengenakan seragam celana ketat hitam. Ketika mereka mengepung Chu Chen, mereka seperti awan hitam, langsung menekan Chu Chen. Formasi aneh aula Hei Yao, sekelompok 10 orang, masing-masing kelompok digabungkan dan ditumpangkan, dan itu lebih mampu memberikan efek penguatan. Huang yang menatap Chu Chen dengan dingin. Saya pernah melakukan eksperimen di aula Hei Yao. Di Black Obsidian Hall, orang dengan kemampuan bertarung terkuat saja hanya bisa mengalahkan 2 kelompok anggota Black Obsidian Hall. Jika ada 3 kelompok, mereka hampir tidak bisa tetap tak terkalahkan. Chu Chen ingin menantang 5 orang dalam satu tarikan napas bersama anggota Black Light Hall, tidak diragukan lagi mencari kematian. Ekspresi Huang Yuheng tenang dan dia menatap Chu Chen dengan tenang. 5 kelompok ruang cahaya hitam ini seharusnya bisa mendeteksi asal-usul Chu Chen, kata Ye Yan lembut dari samping. Huang Yuheng mengangguk sambil tersenyum dingin. Fraksi sihir paling baik dalam menyerang dengan ular dan serangga berbisa. Chu Chen pasti akan mengungkapkan warna aslinya. Huang Yuhai berdiri tidak jauh dari Huang Yuheng. Mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening. Sebuah sekte sihir dan gu, itu adalah cara yang sangat jahat, dan dikhususkan untuk seni merugikan orang lain. Huang Yuhai sangat yakin bahwa Chu Chen bukanlah orang seperti itu. Ekspresi Song Qiu menjadi sedikit serius sejak 5 kelompok anggota Black Obsidian berkumpul. Song Qiu merasakan betapa kuatnya orang-orang ini. Namun, kakak iparnya harus menghadapi serangan begitu banyak orang sendirian. 1 lawan 50, atau aula obsidian keluarga Huang. Jika ini tersebar, tidak akan ada yang percaya.
Song Qiu mengepalkan tinjunya dan menatap dengan penuh perhatian. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Chu Chen. Kakak ipar pasti bisa menjatuhkan mereka semua. Hampir di saat yang bersamaan, lobi villa keluarga Song. Aku bertanya pada Suster Siang, dan Chu Chen sudah keluar pagi-pagi sekali. Su Yuexian khawatir. Setelah itu, Xiao Qiu menemukan Yan Yan, dan mereka berdua juga keluar. Tapi sekarang, mereka bertiga bisa keluar. Tidak bisa dihubungi lewat telepon. Song Xieyang mengerutkan kening, tampak khawatir. Aku takut pada mereka. Song Changqing menarik napas dalam-dalam. Saya selalu percaya bahwa Chu Chen akan melakukan sesuatu dengan tepat. Song Xieyang melihat ke arah waktu dan berkata dengan suara yang dalam, masih ada 20 menit, sekarang sudah tepat jam 10. Chu Chen tidak dapat dihubungi sekarang, lalu, haruskah kita tetap melakukan apa yang dia katakan tadi malam? Song Changqing merenung sejenak, lalu berdiri, terus hubungi Chu Chen, dan kirim beberapa orang ke Huang Mansion untuk melihat apakah ada pergerakan. Akhirnya, mata Song Changqing tegas, dan dia bertekad untuk memulai pertaruhan besar ini. Pada pukul 10, secara resmi diumumkan bahwa perang melawan keluarga Huang akan dimulai. Cuacanya sangat cerah, matahari bersinar turun. Tapi ada awan gelap di Huang Mansion, dan matahari tidak bisa diusir. 5 kelompok anggota Aula Cahaya Hitam keluarga Huang bergegas menuju Chu Chen dalam formasi yang aneh. Mereka mengambil inisiatif menyerang. Momentum yang tak tertandingi ini menyelimuti Chu Chen, menempatkannya di pusat badai ofensif ini. Saat 5 kelompok anggota Black Obsidian melancarkan serangan mereka, pemandangannya tampak menjadi sedikit tidak nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Qiu sedikit terkejut, merasa terpesona dan tanpa sadar menyeka matanya. Ada banyak sekali orang di depanku, gerakan mereka saling terkait satu sama lain. Dan sosok mereka saling terkait satu sama lain. Sungguh mempesona untuk sesaat, dan pemandangan itu tampak seperti ilusi dan halus. Apakah ini keajaiban Aula Obsidian keluarga Huang? Song Qiu bergumam, matanya terkejut, dan kekhawatiran tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti kenapa kakak iparnya tidak membiarkan dia menghadapi serangan orang-orang ini. Menghadapi pengepungan misterius seperti itu, dia pasti akan segera kehilangan posisinya. Aula Cahaya Hitam keluarga Huang terkenal di kota Zen dan selalu misterius dan kuat. Kali ini, Song Qiu juga benar-benar melihatnya. Song Qiu menatap tajam, dan samar-samar bisa melihat bayangan Chu Chen, dikelilingi oleh 5 kelompok anggota Black Light Hall. Tanpa disadari, telapak tangan Song Qiu menjadi sedikit berkeringat. Di tengah badai, ekspresi Chu Chen tetap tenang. Ketika gelombang serangan pertama dari anggota Obsidian Hall datang, langkah Chu Chen bergerak. Langkah Qian Kun, Huang Yuheng dan Ye Yan, yang selama ini memperhatikan Chu Chen, berbicara hampir pada waktu yang bersamaan. Setiap sekte telah mencoba langkah Qian Kun paling dasar Kimen. Huang Yuheng mengerutkan kening. Bahkan di antara sekte Qingyang, ada orang yang memahami langkah Qian Kun Kimen dan menguasainya dengan mudah. Pendatang baru di Kimen tidak bisa. Chu Chen bisa menguasai Qian Kun langkah, tapi dia masih ingin menggunakannya untuk menghadapi pengepungan 5 kelompok anggota Black Light Hall. Chu Chen ini sangat sombong di dalam hatinya.
Pantas saja Ye Yan berkata, langkah Qian Kun, betapapun mahirnya, hanyalah sebuah langkah yang kasar, jelek, dan tidak berguna. Sejujurnya, King Yang bahkan 3 langkah. Anak-anak berusia 1 tahun meremehkan gerak kaki ini. Ye Yan sangat menghina. Huang Yuhai menatap lurus ke depan. Meski langkah Qian Kun biasa saja, Huang Yuhai tidak meremehkan langkah Qian Kun yang dilakukan oleh Chu Chen. Pada malam pesta ulang tahun lelaki tua itu, Chu Chen mengandalkan langkah Qian Kun untuk dengan mudah menghancurkan formasi tuannya. Chu Chen tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sesuatu yang ajaib. Tampaknya mengkonfirmasi dugaan Huang Yuhai. Meskipun pertempuran ini diprakarsai oleh 5 kelompok anggota Black Obsidian dan mengambil inisiatif untuk menyerang, Chu Chen mengandalkan langkah Qian Kun untuk bergerak lebih misterius mengambil inisiatif untuk menyerang. Para anggota Yao Tang merasa bahkan bayangan Chu Chen tidak dapat ditemukan dalam formasi aneh tersebut. Ledakan, pukulan keras yang tiba-tiba. Salah satu anggota Black Obsidian mengalami pukulan keras, dan tubuhnya terlempar, jatuh di kaki Huang Yuheng. Mata Huang Yuheng akhirnya menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan tidak percaya. 5 kelompok anggota Obsidian Hall bersama-sama menyerang, yang mewakili seluruh tubuh. Jika salah satunya tersingkir, berarti formasi gabungan ini akan putus. Benar saja, jika rusak di satu tempat, maka rusak di mana-mana. Chu Chen tidak membiarkan semua orang menunggu lama. Dengan tangan dan kaki tertutup, dia menginjak langit dan bumi dengan kekuatan, meledakkan anggota Black Light Hall satu persatu. Dengan menggunakan gerak kaki dasar biasa, pemandangan ajaib dan luar biasa tercipta. Pada saat ini, Ye Yan, yang wajahnya penuh cemoohan dan penghinaan, juga tercengang. Bersambung.